Sampai saat ini masih dikatakan kurang dan harus seperti apa sih bersatunya kembali dan lantang menyuarakan untuk bisa menghentikan perang ini? Ya saya kira perlu ada suatu kesepakatan yang bisa diinisiasi oleh PBB, mengajak Dewan Keamanannya misalnya, kemudian negara-negara besar untuk sepakat bahwa semua berpihak kepada kemanusiaan dan mengakhiri konfrontasi, mengakhiri perang. Sehingga ketika semua berpihak kepada kemanusiaan, maka solusinya adalah pertama kali adalah gencatan senjata. Karena perundingan tidak akan bisa dilakukan ketika masih terjadi eskalasi serangan antar kubu. Tapi ketika ada gencatan senjata, kemudian situasinya tidak saling berhadapan konfrontasi, itu baru bisa dilakukan perundingan. Langkah-langkah perundingan berikutnya baru ditentukan siapa penengahnya, siapa pendampingnya itu nanti. Tetapi sekarang yang paling penting adalah bersatu, kemudian memaksa, menekan supaya terjadi gencatan senjata. Tapi kalau berbicara soal perundingan, Pak Stanislaus, ini kan bukan sekali dua kali, berkali-kali sejumlah negara berkumpul dalam sidang Majelis Umum PBB. Hari Rabu setempat juga akan dilakukan perundingan lagi sebenarnya. Nah, untuk yang kali ini, apakah ini celah atau peluang untuk bisa gencatan senjata lebih besar dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, atau sama saja? Ya ada dua hal sebenarnya ya, karena negara besar Amerika masih sangat berpihak kepada Israel. Yang kedua, biasanya menunggu korban. Ketika korban baru besar, negara-negara baru sadar bahwa ini perlu dihentikan. Tetapi seharusnya kita tidak menunggu itu, tidak perlu menunggu adanya korban lebih besar. Ini sudah cukup saya kira. Satu jiwa pun cukup itu suatu korban yang sangat signifikan. Jadi harus segera diakhiri. Amerika harus menyatakan bahwa gencatan senjata dilakukan, tapi ketika Amerika masih menyatakan ingin mendukung Israel, saya kira akan sulit dilakukan gencatan senjata. Kuncinya di Amerika dan PBB saya kira. Baik, sekarang kita berbicara dampak terakhir Pak Stanislaus, dampak memanasnya konflik Israel-Iran bagi ekonomi global dan khususnya bagi Indonesia akan seperti apa? Ya kita banyak warga negara Indonesia yang ada di Timur Tengah bekerja, kemudian juga banyak ada mungkin melakukan kunjungan-kunjungan lain, dan selain itu harga minyak terutama secara ekonomi pasti ini akan terpengaruh, akan terkoreksi dengan adanya konflik ini. Jadi kita harus hati-hati. Tapi saya yakin pemerintah sudah punya skenario terbaik untuk mengantisipasi ini. Dan yang paling penting sebenarnya adalah kita menjaga situasi dalam negeri supaya tidak terpengaruh termasuk situasi politik. Kita lihat ada kubu-kubuan di kita, ada yang mendukung, ada pihak yang mendukung pihak A, ada yang mendukung pihak B lah. Jika kita di sini malah saling berantem mendukung pihak tertentu, ini saya kira sangat tidak produktif. Jadi kita percayakan kepada pemerintah apa langkah-langkahnya, kemudian skenario seperti apa, dan kita tetap mendukung bukan A bukan B, tetapi kita mendukung perdamaian, kita mendukung segera diakhiri perang sehingga terjadi perdamaian di Timur Tengah. Baik, itu harapan bersama dan tentunya upaya perundingan gencatan senjata ini bisa segera tercapai. Tapi memang catatannya tadi ketika ada sejumlah power atau kekuasaan-kekuasaan tertentu seperti Amerika yang masih mendominasi dan memihak salah satu pihak, itu yang kemudian menjadi tantangan tersendiri untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Terima kasih pengamat intelijen, keamanan dan terorisme Stanislaus Rianta telah bergabung bersama kami di kesempatan Newsline siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.